Bab 3200. Bakat luar biasa. Semua orang yang hadir menahan napas. Ini sekarang sudah level ke-9, yang sudah mencapai level pemimpin. Dan level apa yang akhirnya bisa dicapai Lin Yi, tidak ada yang tahu. Namun mereka semua tahu bahwa Lin Yi sedang melampaui batas. Chen Zi mengamati dengan tenang dari samping. Pada level ini, ekspresi Lin Yi masih belum berubah, yang membuatnya terkejut. Akhirnya, atas petunjuk Chen Zi, level tersebut dinaikkan lagi ke level 10. Kali ini, ekspresi Lin Yi berubah. Namun, dia hanya mengerutkan alisnya lalu kembali bersikap normal. Ketua tim Lin terlalu hebat, dia sudah level 10 dan hanya mengerutkan kening, terlalu menakutkan. Bisikan-bisikan di antara kerumunan membuat semua orang semakin bersemangat, sampai-sampai bernapas pun terasa menakutkan. Melanjutkan. Peneliti itu menaikkan level perlengkapannya lagi, hingga mencapai level 11. Kali ini, ekspresi Lin Yi menunjukkan beberapa perubahan. Jelas terlihat bahwa setelah mencapai level 11, ekspresinya tidak lagi senatural sebelumnya. Kita semua salah memperkirakan, bisik Liu Hong. Berdasarkan kondisinya saat ini, sepertinya dia mampu mengatasi level 12 atau 13. Ning Che mengangguk, dia bahkan mungkin bisa menembus hingga level 15. Itu mungkin, kata Liu Hong. Sekarang batasnya seharusnya level B, naik lebih tinggi lagi akan sampai ke level A. Di grup level B, Lin Yi bisa dianggap tak terkalahkan, tetapi melawan orang-orang level A, dia masih belum cukup, kata Ning Che. Kalau aku ingat dengan benar, kakak Jiang seharusnya berada di level 15, kan? Tanya Qiu Yuluo. Ya, Liu Hong mengangguk, level 15 adalah batas kemampuannya. Berdasarkan situasi ini, S-Class berpotensi mencapai level 20. Itulah idenya, kata Liu Hong. Saat mendesain kedua peralatan ini, mereka melakukan evaluasi ekstensif, membagi tingkatan yang jelas dari level E hingga kelas S, dengan level E sesuai dengan level 1 hingga 2 dan kelas S sesuai dengan level 19 hingga 20. Jika Lin Yi bisa mencapai level 15, itu menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawan level A. Lihat dirimu, dulu kau disuruh belajar dengan giat, tapi kau tidak mendengarkan, sekarang otakmu tidak mampu mengikuti perkembangan, ejek Qiu Yuluo. Bagaimana bisa kamu tidak bisa mengikuti pelajaran, kakak perempuan jauh lebih pintar darimu, kata Ning Che. Jika dia bisa mencapai level 15, itu berarti tingkat komprehensif sel ototnya telah mencapai 15, bukan berarti kekuatannya berada di level 15, kata Qiu Yuluo. Sekuat apapun dia tetap tidak bisa mengalahkan kakak Jiang, kan? Sial, kau menemukan kesalahan dalam kata-kataku. Kalian berdua, diamlah, kalian bahkan tidak lebih baik dari para pendatang baru. At perintah Liu Hong, keduanya berhenti berbicara dan mengamati dengan tenang. Dan pada saat ini, levelnya sudah mencapai 12. Namun ekspresi Lin Yi masih dalam batas yang dapat diterima dan tidak menunjukkan perubahan yang berlebihan. Tak lama kemudian, perlengkapan tersebut disesuaikan ke level 13. Lalu 14. Dan dalam waktu setengah menit, levelnya langsung melonjak ke level 15. Begitu melihat angka yang ditampilkan di layar, seruan kegembiraan terdengar di seluruh ruangan. Terutama dari anggota tim baru, yang matanya hampir melotot saking takjubnya. Aku dengar ketua tim Yanlong juga baru mencapai level 15, tak kusangka ketua tim Lin bisa mencapai level 15. Namun situasinya berbeda, ketua tim Lin berada di level C, sedangkan ketua tim Yanlong berada di level A. Itu membuktikan bahwa ketua tim Lin luar biasa, benar-benar layak menjadi ketua tim berprestasi, sangat hebat. Dan para anggota kelompok pertama, yang menyaksikan kondisi Lin Yi, juga menahan napas. Angka ini melebihi imajinasi mereka. Rekor saat ini adalah level 15. Rekor Brigade Pengawal Pusat akan segera dipecahkan. Namun pada saat itu, terlihat jelas di wajah Lin Yi bahwa ia kesakitan, dan urat-urat di lehernya menonjol. Seluruh kondisinya memasuki mode kekuatan penuh. Kata-kata Chen Zi mendorong peneliti tersebut untuk menaikkan kembali roda gigi mesin. Sampai di level 16. Lin Yi mengerutkan alisnya, menggertakkan giginya. Pada titik ini, bahkan dia pun merasa sulit untuk bertahan dan tidak lagi setenang sebelumnya. Karena setelah level 15, kekuatan denyut nadi mencapai tahap baru, dan Lin Yi menerima lebih banyak rangsangan. Melihat Lin Yi berhasil mencapai level 16, Liu Hong sangat takjub hingga mulutnya tak bisa menutup. Pada tahap ini, performanya sudah mendekati standar S-Class. Tidak seorang pun di seluruh Brigade Pengawal Pusat yang mampu melakukannya. Ketua tim Chen, apakah Anda yakin semuanya baik-baik saja? Tanya Liu Hong dengan cemas. Data masih sangat stabil, seharusnya tidak apa-apa untuk melanjutkan, yakinlah, Direktur Liu. Dia melirik data pada alat itu lagi.
Melanjutkan. Sesuai petunjuk, perlengkapan tersebut disesuaikan ke level 17. Lin Yi mengertakkan giginya, seolah-olah sudah mencapai batas kesabarannya. Pembuluh darah di lehernya semakin menonjol, menyerupai otot-otot kekar yang berlebihan dalam anime. Seharusnya sudah cukup, kan? Tanya Liu Hong. Tunggu sebentar. Chen Zi menatap Lin Yi dengan ekspresi serius yang jarang terlihat. Saya rasa dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Meskipun Lin Yi memiliki daya tahan yang tinggi, kita tidak seharusnya memaksanya hingga batas kemampuannya. Chen Zi tertawa, Direktur Liu, tenang saja. Kita adalah mantan rekan seperjuangan yang pernah bertempur bersama, saya akan lebih berhati-hati. Setelah mendengar perintah untuk melanjutkan, sang peneliti melirik Chen Zi dengan tatapan bertanya. Dia merasa tidak perlu melanjutkan, itu sudah batas kemampuan Lin Yi. Kadar oksigen darah, detak jantung, kreatin kinase serum, dan kalium darah semuanya masih dalam kisaran aman, tidak apa-apa untuk melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Chen Zi, peneliti itu menaikkan gigi persneling sekali lagi. Berhasil mencapai level 18. Rasa sakit di tubuhnya membuat ekspresi Lin Yi berubah. Tidak hanya pembuluh darah di seluruh tubuhnya yang menonjol, tetapi bahkan kulitnya pun berubah menjadi warna merah gelap. Seharusnya itu batasnya, kata Liu Hong. Level 18, rekor Lin Yi di antara rekan-rekannya kemungkinan akan tetap tak terpecahkan selama beberapa dekade, kata Qiu Yuluo. Itu seharusnya sudah cukup, mari kita jatuhkan dia, kata Ning Che. Namun Chen Zi tidak bergerak, dia tidak memandang Lin Yi, melainkan menatap data di layar. Apa yang terjadi? Mengapa kadar kreatinin kinase serum dan kalium darah malah menurun? Peneliti itu bergumam, agak bingung dengan perubahan indeks tersebut. Bukan hanya dia, Chen Zi pun sama bingungnya. Dalam pelatihan pengujian, kadar kreatin kinase serum dan kalium darah adalah dua indikator penting. Begitu sel-sel jaringan otot mencapai batasnya, kedua indeks tersebut akan meningkat dengan cepat. Namun, situasi Lin Yi justru sebaliknya, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hal ini hanya dapat dipahami sebagai bakat luar biasa ketua tim Lin, dengan tubuhnya yang mengeluarkan enzim tertentu yang menurunkan kreatin kinase serum dan kalium darah, kata Chen Zi. Jangan berhenti, teruslah mengamati, mungkin nanti akan naik secara bertahap. Bab 3201. Batas. Level tersebut tetap di angka 18, tanpa perubahan lebih lanjut. Chen Zi menatap tajam indikator di layar, siap untuk segera menghentikan pelatihan eksperimental jika terdeteksi perubahan yang tidak biasa. Ini juga merupakan momen paling kritis dari keseluruhan proses. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Sekitar setengah menit kemudian, indikator menunjukkan perubahan. Seperti yang dia duga, kadar kreatinin kinase serum dan kalium darah mulai perlahan meningkat. Chen Zi menghela napas lega, perubahan tersebut sesuai dengan prediksinya. Sang peneliti memiliki reaksi yang sama dan menoleh ke arah Chen Zi, meminta pendapatnya. Dia melirik indikator lain pada mesin itu, sebagian besar sudah mencapai batasnya. Meskipun kadar kreatinin kinase serum dan kalium darah belum mencapai ambang batas, pelatihan eksperimental telah berjalan cukup baik. Bukan Chen Zi yang berbicara, melainkan Lin Yi yang berada di dalam peralatan tersebut. Jangan dipaksakan, ini bukan eksekusi misi, ini sudah cukup seperti ini, kata Liu Hong. Lin Yi tidak mampu berkata lebih banyak, hanya bisa meminta peneliti untuk terus meningkatkan levelnya. Mari kita lanjutkan, kata Ning Che. Dia tidak akan main-main dengan hidupnya, dia pasti percaya dia masih bisa bertahan. Chen Zi menatap Liu Hong, menanyakan pendapatnya. Pada saat itu, sang peneliti, dengan sedikit gugup, menekan tombol-tombol instrumen, menaikkan levelnya menjadi 19. Seketika itu, pembuluh darah di tubuh Lin Yi seperti akar pohon yang saling berjalin, menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda bahkan bisa melihat otot-ototnya berkedut. Aku akan pergi melihatnya. Chen Zi bergegas ke bagian belakang alat tersebut, dari sana dia bisa melihat kondisi tubuh Lin Yi. Tepat di depannya, urat-urat di lengan dan pahanya menonjol secara berlebihan, setebal jari kelingkingnya. Otot-ototnya sudah mulai berkedut, seolah-olah ada serangga yang merayap di dalamnya. Bagaimana kadar kreatinin kinase serum dan kalium darah, teriak Chen Zi. Kecepatan mereka meningkat, tetapi masih dalam batas yang diizinkan. Bagaimana dengan indikator lainnya? Mereka telah melampaui ambang batas sebesar 20%, nilai-nilai ini sangat berbahaya. Chen Zi tidak menjawab tetapi terus mengamati keadaan Lin Yi. Apakah kamu merasa pusing? Tanya Chen Zi. Jika tidak, angkat jari, jika ya, jangan bergerak. Lin Yi hampir tidak mengangkat jarinya, hanya menggerakkannya dengan lembut. Apakah penglihatan Anda terpengaruh? Jika tidak, gerakkan jari Anda lagi.
Mengikuti instruksi Chen Ziyi, Lin Yi bergerak lagi, yang akhirnya menenangkannya. Saya sedang bersiap untuk menaikkan levelnya menjadi 20, untuk merasakannya. Lin Yi menggerakkan jarinya lagi sebagai respons terhadap Chen Ziyi. Saat dia berjalan mendekat, sang peneliti berkata, stabilkan selama 20 detik, lalu naikkan ke level 20. Oke. Ruangan itu sangat sunyi, semua orang menahan napas dan detak jantung mereka. Di saat yang menegangkan seperti itu, mereka semua secara naluriah memperhatikan Lin Yi, diam-diam mendukungnya. Tak lama kemudian, 20 detik berlalu, dan peneliti mengamati berbagai indikator, lalu menaikkan levelnya menjadi 20. Jika indikator lain melebihi ambang batas sebesar 40%, atau jika kreatinin kinase serum dan kalium darah mencapai ambang batas, segera hentikan percobaan. Baik, jawab peneliti itu dengan lantang. Level tersebut dinaikkan menjadi 20. Deru mesin itu semakin keras. Dahi Lin Yi memperlihatkan urat-urat yang menonjol, kulitnya mulai memerah, dan pembuluh darahnya tampak siap pecah kapan saja. Chen Ziyi bergegas ke depan alat tersebut, mengamati indikator pada mesin. Asalkan dia mampu bertahan selama 30 detik, pelatihan uji coba tersebut akan dianggap berhasil. Menyaksikan Lin Yi bertahan selama sekitar selusin detik pertama. Tak seorang pun yang hadir tahu harus berkata apa. Ini adalah level yang hanya bisa ditahan oleh seseorang di kelas S. Tersisa 10 detik, lalu turunkan levelnya secara bertahap, kata Chen Ziyi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Begitu 30 detik berakhir, peneliti tersebut segera menurunkan levelnya, menyesuaikannya menjadi 19. Kondisi Lin Yi juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berbagai indikator pada instrumen tersebut mulai menurun satu persatu. Semua orang yang hadir menghela napas lega, sekarang tidak ada masalah lagi. Turunkan levelnya satu tingkat setiap 2 menit, jika sudah tepat, hentikan saja. Chen Ziyi menyeka keringat di dahinya dan kembali ke sisi Liu Hong. Ada apa dengan kondisinya, seharusnya tidak mungkin mencapai level ini. Ini hanya menunjukkan potensi tak terbatas dari ketua tim Lin, dengan sel-sel jaringan otot yang energinya belum sepenuhnya diaktifkan. Chen Ziyi berkata, biasanya, setelah mencapai level 18, ketua tim Lin akan mencapai batas kemampuannya, tetapi tubuhnya mengeluarkan zat khusus yang menekan efek negatif, jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai level 20. Jadi, hanya bakat yang bisa menjelaskan situasi ini. Ya, kata Chen Ziyi. Lagi pula, dia adalah putra Lin Jingzan, memiliki bakat dan kemampuan seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan. Sial, kata orang, membandingkan diri dengan orang lain itu mematikan, benar sekali, keluh Liu Hong. Dia baru level C, apa yang akan terjadi jika dia mencapai level B atau level A? Dia sudah tak terkalahkan bahkan di bawah level A sekarang, kata Ning Ce. Saat dia naik ke level A, bahkan lawan kelas S biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Memang. Sekitar 20 menit kemudian, mesin itu berhenti. Seorang peneliti pria datang ke bagian belakang alat tersebut, melepaskan penutup mata dari Lin Yi, dan membantunya keluar. Ketua tim pijat Lin, dia tadi melampaui batas kemampuannya dan perlu istirahat. Aku akan melakukannya, ini urusan grup kita, tidak perlu merepotkanmu. Luoqi bergegas mendekat, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan, sama sekali tidak malu. Aku juga. Xiao Bing mengikuti dari dekat, tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Dua perempuan jalang ini mencuri pekerjaanku, gerutu Ning Ce. Meskipun menikmati pesona Lin Yi, saat ini, keduanya tidak berani lengah, dengan tulus memijat Lin Yi. Pijatan itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum Lin Yi akhirnya berpakaian dan keluar. Hal ini benar-benar menegangkan, kata Lin Yi sambil menyeringai. Level 18 seharusnya sudah cukup, di atas itu, hanya kekuatan kasar yang dibutuhkan. Chen Ziyi mengangguk, dalam pelatihan selanjutnya, mulailah dari level 17, lalu secara bertahap tingkatkan levelnya untuk efektivitas yang lebih baik. Tapi benda ini benar-benar ampuh, sekarang aku merasa seperti sedang mengonsumsi narkoba, seluruh tubuhku terasa sangat bersemangat hingga hampir mati, kata Lin Yi. Bahkan melawan orang dengan kualifikasi setara A level, saya bisa mengatasi beberapa ronde. Sayang sekali. Ning Ce mendecakkan lidah, ekspresinya menunjukkan penyesalan. Qiu Yuluo meliriknya. Sayang sekali. Saat ini, dia akan lebih galak dari biasanya, alangkah baiknya jika dia bisa pergi ke hotel. Qiu Yuluo. Apakah kamu tidak takut kena teguran balik? Bab 3202. Langkah Lin Yi selanjutnya. Bagaimana perasaanmu sekarang, apakah ada rasa tidak nyaman? Tanya Liu Hong. Selain merasa sedikit bersemangat, semuanya normal.
Perasaan ini akan hilang dalam waktu sekitar 1 jam, kata Chen Ziyi. Setelah beberapa sesi latihan, struktur sel otot akan mengalami beberapa perubahan, sehingga meningkatkan daya tahan dan daya ledak. Lin Yi mengangguk, benda ini benar-benar mengesankan. Baiklah, pelatihan uji coba sudah selesai, mari kita kembali dan jangan mengganggu ketua tim Chen dan timnya yang sedang bekerja. Setelah pergi, Lin Yi mengobrol sebentar dengan Chen Ziyi, lalu mereka pergi bersama. Sekarang tidak ada banyak hal di sini, kalian silakan urus tugas kalian masing-masing, kata Liu Hong. Jika tidak ada pilihan lain, Anda akan berangkat ke pulau itu dalam 3 hari, diskusikan waktu pastinya dengan Tao Cheng. Kecuali ada pengaturan tugas khusus, seragam rotasi untuk brigade pengawal pusat cukup santai. Hal itu selalu dibahas di antara keempat pemimpin tim itu sendiri. Terkadang, meskipun ada jeda waktu, tidak apa-apa jika terlambat beberapa hari. Lin Yi mengangguk, kita pergi sekarang, jangan terlalu banyak merokok kalau tidak ada hal lain. Oke, ayo. Liu Hong melambaikan tangannya, mengusir Lin Yi dan yang lainnya. Di dalam kantor, Liu Hong berdiri di dekat jendela, mengamati punggung kelompok yang pergi, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Astaga, dia benar-benar hebat. Dia bergumam sesuatu lalu menghubungi nomor Liang Xianghe. Tetua Lu, apakah pelatihan uji coba sudah berakhir? Level keseluruhan grup 1 cukup bagus, antara level 7 hingga 9, jauh melampaui anggota biasa, kata Liu Hong. Lumayan, puji Liang Xianghe. Sui Qiang dan Yu Xiying sudah memiliki potensi untuk menjadi pemimpin tim, dan gadis bernama Xiao Bing itu, kemampuan kecerdasannya bagus, aspek ini harus dikembangkan dengan baik. Saya akan memperhatikan. Lalu bagaimana dengan anak bernama Lin Yi itu, bagaimana levelnya? Level 20. Hah, apa? Jarang sekali Liang Xianghe menunjukkan ekspresi terkejut. Kau bilang dia sudah mencapai level 20. Dia benar-benar mencapai level 20, itu mengejutkan kami semua saat itu, saya masih tidak percaya sampai sekarang, kata Liu Hong. Namun dalam keadaan normal, seseorang seharusnya berhenti di level 18, tetapi menurut Little Chen, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan enzim tertentu, menekan kondisi negatif, sehingga memungkinkannya mencapai level 20. Orang-orang dari keluarga Lin tampaknya memang seperti ini namanya bakat, puji Liang Xianghe. Jika kau mengizinkan Lin Jingsan datang, mungkin level 20 tidak akan merasakan apapun. Itu memang mungkin, dia bahkan lebih aneh lagi. Baiklah, jangan bicarakan mereka, nada suara Liang Xianghe menjadi serius, lalu berkata. Hasil grup 1 cukup baik, tetapi level 3 grup lainnya masih perlu ditingkatkan, jika tidak berhasil, biarkan mereka belajar dari Lin Yi, mereka terlalu santai. Baik, Tetua Liang. Setelah berbicara, Liang Xianghe menutup telepon. Liu Hong menyalakan sebatang rokok dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin melaporkan beberapa kabar baik, tetapi mengapa tekanan itu malah kembali kepada saya? Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya berdiri di samping mobil, mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Kita belum makan sejak pagi, ayo kita cari makan, aku lapar sekali, kata Ning Che. Kedengarannya bagus. Kemudian, Ning Che menemukan restoran Sichuan untuk makan. Rating. Tepat saat hidangan disajikan, telepon Qiu Yuluo berdering. Lin Yi melirik ponselnya, dan menyadari itu adalah panggilan dari Tao Cheng. Namun setelah beberapa kata, dia menutup telepon. Apa yang sedang terjadi? Tanya Ning Che. Tao Cheng berada di pulau itu, dan panggilannya patut diperhatikan. Mereka melihat orang-orang dari klub Blood Bull meninggalkan pulau itu, kata Qiu Yuluo. Mereka mundur dengan rapi, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Kurasa mereka merasa bersalah, kata Ning Che. Saya juga merasakan hal yang sama, dan menurut Tao Cheng, mereka bahkan sengaja menghindari mereka di pulau itu, kata Qiu Yuluo. Melihat situasi saat ini, mereka mungkin tidak tahu bahwa kami telah mengetahui kebenarannya, tetapi ini adalah tanda rasa bersalah, selama waktu ini, mereka akan berusaha menghindari pertemuan dengan grup 1 sebisa mungkin. Setelah berbicara, Qiu Yuluo menatap Lin Yi. Bagaimana dengan rencana Anda, apa langkah selanjutnya? Saya butuh kalian berdua untuk berkoordinasi dalam hal ini, kata Lin Yi. Ning Che menuangkan secangkir teh, menyesapnya, lalu berkata, silakan. Kali ini, kalian bertiga akan menggantikan posisi kami di pulau ini. Setelah berbicara, Lin Yi menatap Qiu Yuluo dan berkata, bantu aku memeriksa kapal yang akan membawa kita ke pulau itu, beserta informasi kaptennya, kendalikan keluarganya, aku harus menjaga orang ini. Apakah ada hal lain? Jika memungkinkan, tolong bantu saya juga menemukan Afluo, kata Lin Yi. Jangan lakukan hal lain, temui saja dia lalu ungkapkan beritanya.
Kau pikir masalah ini dilakukan oleh pasukan dewa dan klub banteng darah, kata Qiu Yuluo. Berusaha menabur perselisihan di antara mereka. Itulah yang kupikirkan untuk saat ini. Lin Yi mengangkat bahu, lagi pula, hanya menunggu saja itu membosankan, ayo kita bermain dengan mereka. Dan kau? Ning Che menatap Lin Yi dan bertanya. Apakah kamu akan mengejar anggota klub Blood Bowl? Pengejaran tidak mungkin dilakukan, kami sedang bersiap untuk menaiki kapal secara diam-diam dan menyergap mereka. Naiklah ke kapal secara diam-diam. Ning Che bergumam, apakah kau sudah menduga bahwa anggota klub banteng darah akan mundur dari pulau ini? Lin Yi mengangguk, sambil berpikir. Rencana pendaratan di pulau untuk grup 1 bukanlah rahasia, mereka mungkin sudah mengetahuinya, karena rasa bersalah, mereka mundur dari pulau itu lebih awal. Ning Che menyalakan sebatang rokok, berpikir sejenak, lalu berkata. Jika dilihat dari sudut pandang ini, reaksi berantai dari masalah ini sangat menarik. Klub Blood Bowl telah meninggalkan pulau, dan Anda tidak mendarat, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mereka akan kembali ke pulau, menjauh dari Anda, dan menghindari periode ini sampai kekacauan mereda dan semuanya kembali normal. Ya, itulah yang saya pertaruhkan, kata Lin Yi. Jika mereka kembali ke pulau itu, rencana tersebut dianggap berhasil. Bagaimana jika dia tidak kembali ke pulau itu? Ning Che menatap Lin Yi dan bertanya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Ini hanya masalah waktu, jika dia tidak datang dalam sehari, saya akan menunggunya selama sehari, jika dia tidak datang dalam setahun, saya akan menunggunya selama setahun. Apa rencana setelah kembali ke pulau, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan? Hanya operasi rutin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Lin Yi sambil makan dengan minyak menetes dari mulutnya. Dengan begitu, Anda perlu berhati-hati di atas kapal, kata Ning Che. Orang-orang mendarat di pulau itu setiap hari, ada banyak mata yang mengawasi, jika Anda tidak hati-hati, informasi bisa terbongkar. Itulah mengapa kita perlu mengendalikan keluarga kapten dan bersembunyi di kamarnya, kata Lin Yi. Meskipun masih ada risikonya, ini lebih nyaman daripada mendarat di pulau dan kemungkinannya lebih kecil untuk ditemukan. Bab 3203. Tidakkah kau takut dia akan memukulimu sampai mati? Mengenai rencana Lin Yi, Ning Che dan Qiu Yuluo pun menyatakan persetujuannya. Lokasi di pulau itu tidak terlalu tersembunyi, dan mudah untuk mengungkapkan keberadaan seseorang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melihat kapan orang-orang dari Blood Bowl Club akan mendarat di pulau itu. Izinkan saya merangkumnya, kata Qiu Yuluo. Rencana saat ini adalah tim 3 Ning Che akan menggantikan tim 1 untuk mendarat di pulau tersebut. Tim 2 akan membantu mencari informasi yang relevan dan melacak Afluo untuk bertemu dengannya. Ya, itu saja, serahkan sisanya padaku, kata Lin Yi. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan untuk menghadapi kapten. Nanti aku akan memberimu kartu berisi uang, karena uang selalu ampuh kapanpun. Baiklah, kita sudahi sampai di situ, kata Qiu Yuluo. Makanlah dengan cepat, waktu terbatas, jangan menunda hal-hal penting. Semua orang mengangguk dan mulai makan dengan tenang, lalu mereka pergi satu persatu setelah makan, karena masing-masing memiliki urusan penting dan tidak ingin membuang waktu. Setelah Ning Che dan Qiu Yuluo pergi, Lin Yi berkata kepada orang-orang di tim 1. Kembali dan siapkan beberapa peralatan menyelam. Kita harus berhati-hati dalam penyusupan rahasia ke pulau ini. Setelah menyelesaikan instruksi untuk tugas selanjutnya, Lin Yi melihat jam, sudah pukul 4 sore dan dia bersiap untuk kembali ke tempat Liang Ruoxu. Dia membeli beberapa makanan ringan untuk anak itu dan membawa barang-barang itu pulang. Namun setelah mengetuk pintu cukup lama, tidak ada yang menjawab, jadi dia menghubungi telepon Liang Ruoxu. Apakah kamu sudah selesai? Liang Ruoxu sangat mengenal keberadaan Lin Yi. Dia tahu Lin Yi akan pergi ke Brigade Pengawal Pusat terlebih dahulu setelah kembali, lalu kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya. Sekarang sudah lewat pukul 4, waktunya memang tepat. Baru saja pulang, kata Lin Yi. Tidak ada orang di rumah, kamu di mana? Bermain dengan anak kecil di rumah ayahku, kata Liang Ruoxu. Sebaiknya kau cepat-cepat. Aku sudah tidak tahan lagi dengan putramu, dia terlalu menyebalkan. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Kita berada di lapangan latihan khusus, kamu akan mengerti saat tiba di sini. Baiklah, aku akan datang mencarimu. Karena itu adalah blok perumahan, Lin Yi tidak bisa berjalan kaki ke sana. Namun rumah Liang Ruoxu tidak jauh dari kompleks tersebut, hanya beberapa menit berkendara. Melihat mobil itu lewat, penjaga di gerbang tidak menghentikan mereka, hanya membiarkan mereka lewat. Meskipun dia tidak sering datang, Lin Yi secara kasar mengingat lokasinya. Area pelatihan khusus itu terletak di sudut timur laut, saat berkendara ke sana, Anda bisa mendengar teriakan dari dalam dari jarak puluhan meter.
Sesampainya di area latihan khusus, Lin Yi melihat Liang Ruoxu berdiri di samping dengan tangan bersilang, tampak serius dan bahkan sedikit marah. Putranya bermain dengan gembira di kubangan lumpur yang digunakan untuk latihan, seluruh tubuhnya dipenuhi lumpur, benar-benar seperti anak kecil yang suka lumpur. Lin Yi mengusap dagunya, seolah mengerti mengapa Liang Ruoxu kesal. Setelah melihat Liang Ruoxu dan anak itu, Lin Yi melirik ke samping. Sekelompok orang sedang berlatih, dengan seorang instruktur membimbing mereka, sementara Liang Chunxiao mengawasi dari dekat. Sekilas pandang menunjukkan bahwa orang-orang ini telah mencapai tingkat pelatihan operasi khusus, menjalani pelatihan khusus di sini. Setelah memarkir mobil, Liang Ruoxu berjalan menghampirinya. Lin Yi turun dari mobil, dan Liang Ruoxu mengeluh. "Cepat, lihat anakmu. Dia cuma bermain di kubangan lumpur dan tidak mau mendengarkan siapapun. Apakah Anda benar-benar pernah mengalami saat-saat di mana Anda merasa bingung?" Dalam ingatan Lin Yi, Liang Ruoxu selalu menjadi ibu yang tegas, tidak pernah memanjakan anak seperti Ji Qingyan, dan jarang sekali berada dalam situasi di mana ia tidak bisa mengendalikan anaknya. "Aku memang ingin mengendalikannya, tapi ayahku tidak mengizinkanku. Setiap kali aku membicarakan anak itu, dia memarahiku. Ada begitu banyak orang di sini, aku harus menjaga harga diriku, kan? Sejak kapan ayah mertua saya mulai memanjakan anak-anak? Dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Mungkin ini ikatan antar generasi. Ketika saya demam tinggi mencapai 40 derajat saat masih kecil, ayah saya hanya berkata, tidak akan mati karena itu, lalu pergi. Dibandingkan sekarang, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Cepat keluarkan dia dari sana. Di hadapan ayah mertua saya mungkin tidak akan memiliki pengaruh apapun. Bukankah kamu hanya takut pada ibuku? Masalahnya adalah, dengan begitu banyak orang di sini, akan memalukan jika saya tidak menghormatinya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengatur orang-orang di masa depan, kata Lin Yi. Biarkan dia bermain, toh tidak ada bahaya. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berjalan menuju Liang Chunxiao. Hei, kamu sampai di sini kapan? Saya tiba pagi hari, pergi ke markas brigade terlebih dahulu, lalu datang ke sini. Ibumu sudah memesan tempat, kita akan pergi minum-minum malam ini. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan belati dari sakunya. Ayah, ini kubuat untukmu. Melihat belati yang dikeluarkan Lin Yi, mata Liang Chunxiao berbinar. Dia menyentuh ujung yang tajam dengan jarinya dan menjentikkan pisau itu beberapa kali. Ini barang yang bagus, kata Liang Chunxiao. Apakah ini dari grup Anda? Lin Yi mengangguk, ini adalah peralatan yang kami gunakan untuk infiltrasi pulau, jelas lebih baik daripada milikmu. Ini bagus, aku akan mencobanya saat ada waktu. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Mengingat status Liang Chunxiao, belati ini mungkin tidak akan digunakan secara aktif, melainkan lebih sebagai barang koleksi yang akan selalu ada di sisinya. Sementara itu, para peserta pelatihan juga mengarahkan perhatian mereka pada Lin Yi. Karena pernah bertemu dengannya sebelumnya, banyak orang tahu bahwa Lin Yi adalah menantu Liang Chunxiao, yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Lihatlah level orang-orang ini dan berikan penilaian, kata Liang Chunxiao. Lumayan bagus, jawab Lin Yi. Namun masih ada ruang untuk berkembang. Dalam 1 atau 2 tahun, mereka seharusnya mencapai tingkat puncaknya. Jika Anda memberikan evaluasi seperti itu berarti pelatihan mereka tidak sia-sia. Level kita cukup mirip, tidak seheboh yang Anda katakan. Jangan lagi bersikap rendah hati. Kau dari Brigade Pengawal Pusat, bukankah aku tahu levelmu di sana? Liang Chunxiao tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak tahu level Brigade Pengawal Pusat, saya tahu level ayahmu, tidak ada bandingannya dengan mereka. Namun untuk tugas-tugas rutin, mereka lebih dari mampu. Memang, kata Liang Chunxiao. Kecuali orang-orang di lingkaran Anda, level mereka memenuhi syarat di panggung global. Lin Yi mengangguk setuju dengan penilaian ini. Kalian semua sedang melihat apa? Berlatihlah dengan benar, teriak instruktur yang berdiri di dekatnya. Lin Yi melirik orang yang sedang berbicara. Apakah ini karyawan baru? Kelihatannya agak asing, tidak seperti instruktur sebelumnya. Dia adalah Zhou Ruichai, dipindahkan dari tempat lain, seorang ahli sandboxing kelas atas. Lin Yi mencondongkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Apakah dia telah membunuh seseorang? Tidak, tetapi dia telah menyelesaikan banyak tugas, pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang rata-rata. Anda bisa tahu dia luar biasa, tapi masih ada sedikit kekurangan. Akan lebih baik jika dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh. Liang Chunxiao menatap Lin Yi dan tertawa, situasi di pihak kita berbeda, tidak banyak peluang. Tidak perlu membunuh manusia, membunuh beberapa babi, anjing, sapi, dan domba juga bisa memberikan pengalaman.
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.